Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat GUV Pasar Legi yang saya kasihi, kita bertemu lagi dengan Persekutuan Perak, sehingga kita boleh mempunyai kesempatan untuk membahas firman Tuhan. Saya tetap melanjutkan pelajaran dari surat Yakobus. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami memohon hikmat dan pertolongan Tuhan untuk mengerti, memahami, dan bahkan memberikan dorongan ke dalam hati kami untuk melakukan pelajaran ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan, kita lanjut dengan pembahasan kita surat Yakobus. Pada waktu bulan yang lalu, kita membahas Yakobus pasal yang kedua, di mana kita mendapatkan satu tema. Yakobus 2 menerangkan tentang melakukan kebenaran. Nah, ada 5 pokok yang akan kita pelajari dalam satu judul ini, dan kita sudah mempelajari tentang menolak diskriminasi. Nah, saat ini kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu menghargai sesama pilihan Allah. Menghargai sesama pilihan Tuhan. Yakobus 2 ayat 5 sampai yang ke-7. Mari kita baca ayat-ayat ini. Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Ayat 7. Bukankah mereka menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Dalam bacaan ini kita belajar bagaimana Yakobus menyarankan kita untuk menghargai sesama pilihan Tuhan. Nah, Yakobus sedang menyoroti perbedaan cara penilaian manusia dan cara penilaian Allah terhadap sesama manusia. Manusia cenderung menilai dari penampilan fisik, dari apa yang ditampilkan, secara apa yang disandang dan dibawa. Tetapi Allah menilai dari sikap hati, sehingga Allah melakukan pemilihan terhadap kita semua berdasarkan kasih karunia-Nya saja. Menurut Yakobus, kasih karunia Allah membuat orang kaya menjadi miskin, karena orang kaya tidak dapat bergantung pada kekayaannya, dan karena kasih karunia orang miskin menjadi kaya karena iman di dalam Kristus Yesus. Nah, ajaran dan sikap yang diharapkan Yakobus di sini sejalan dengan Rasul Paulus yang mengajarkan seperti ini dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Dalam 1 Korintus tadi, Rasul Paulus menekankan, di sini ditekankan supaya manusia tidak memegahkan diri di hadapan Allah. Allah memilih orang yang bodoh untuk menaklukkan yang berhikmat, memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat, memilih yang terpandang, yang tidak terpandang, yang hina, bahkan tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Kalau Rasul Paulus menerangkan dalam Korintus, kita mendapatkan juga satu ajaran di dalam 1 Samuel 2 ayat 7 sampai 8. Waktu itu Hana mengucapkan ucapan syukur di hadapan Allah. Dia mengatakan bahwa Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Tuhan merendahkan dan meninggikan. Tuhan menegakkan yang hina dari dalam debu, mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama para bangsawan dan memiliki kursi kehormatan. Jadi dari firman Tuhan ini kita memiliki sikap harus menghargai sesama kita. Karena di hadapan Tuhan, Tuhan menghargai sesama kita. Seorang penulis, Wilsby, menuliskan,
adalah mungkin menjadi miskin dalam dunia dan kaya kemudian, atau kaya dalam dunia dan miskin kemudian, seperti 1 Timotius 6 ayat 17 dan 18, atau miskin baik di dunia ini maupun kemudian hari, atau juga kaya dalam dunia ini dan kaya pada kemudian hari. Semua tergantung pada apa yang kita perbuat dengan Kristus dan kekayaan materi yang telah dipercayakan kepada kita. Itulah kebenaran yang diterangkan oleh Yakobus. Nah, sedangkan keadaan jemaat saat itu memiliki sikap manusiawi yang menilai sesama jemaat dengan sikap merendahkan yang miskin dan meninggikan yang kaya. Sehingga Yakobus menegur sikap ini dengan tegas. Yakobus 2 ayat 6 mengatakan bahwa tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Nah, bahkan kemudian Yakobus membandingkannya sikap orang kaya yang menjadi sumber penindasan dan penderitaan kita, dan menindas dan menghujat nama Allah. Marilah kita belajar menuruti nasihat Yakobus untuk menghargai sesama pilihan Allah, menghilangkan sikap menilai secara fisik, supaya kita memiliki sikap menghargai sesama jemaat yang telah dipersatukan oleh panggilan berdasarkan kasih karunia Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami telah mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga dari surat Yakobus ini. Seringkali kami dalam kelemahan kami atau ketidaksengajaan kami menilai orang menurut pandangan kami. Hari ini kami mendapatkan satu pelajaran untuk menilai seperti kacamata Allah, di mana Allah tidak mempedulikan posisi, keadaan, kekayaan, materi, keberadaan orang-orang yang akan dipilih oleh Dia. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami belajar supaya kami juga menghargai seperti Allah menghargai orang-orang, terutama dalam jemaat kami. Biarlah kami selalu menghilangkan dan mengingat kami menghargai mereka sebagai kekasih-kekasih Allah yang dipanggil disatukan bersama-sama menurut kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.